Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Malik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Lalu, kenapa filsafat pendidikan Islam itu harus dikaji, dan apa manfaat filsafat pendidikan Islam? Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir atau disiplin ilmu tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijawai oleh ajaran Islam. Kenapa sih filsafat pendidikan Islam itu harus dikaji? Karena dengan mengkaji filsafat pendidikan Islam, kita bisa merasakan manfaatnya dan memiliki beragam keterampilan. Misalnya, memikirkan sesuatu dengan mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam membentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Lalu manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam: memahami tujuan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam membantu seseorang memahami tujuan utama pendidikan dalam Islam, yaitu pengembangan manusia secara holistik, baik dari secara fisik, intelektual, moral, maupun spiritual. Lalu yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan. Filsafat pendidikan Islam membantu menggali prinsip-prinsip dalam dasar Islam yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Hal ini termasuk akidah akhlak, keadilan, tanggung jawab, sosial, kebiasaan berpikir. Lalu yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif. Studi filsafat pendidikan Islam membutuhkan kemampuan untuk menganalisis, mengkritis, dan merenungkan konsep-konsep pendidikan Islam. Lalu yang terakhir, menghubungkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Filsafat pendidikan Islam membantu menghubungkan antara pengetahuan agama Islam dengan pengetahuan umum dalam pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu juga seperti ruang lingkup yang terdapat pada filsafat pada umumnya, yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun ontologi, pendidikan Islam berusaha menjawab hakikat alam. Artinya, dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan suatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Lalu yang kedua ada epistemologi, yang artinya filsafat pendidikan Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang prosedur proses memperoleh filsafat pendidikan Islam dengan cara mengkaji pada wahyu dan fenomena alam semesta. Epistemologi berorientasi pada bagaimana membangun paradigma pendidikan Islam yang tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Abduddin Nata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Baik, pertanyaan yang ketiga. Menurut pandangan saya, untuk membentuk peserta didik dengan nilai religius yang kuat, yang mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai religius seperti tauhid atau keesaan Allah. Jadi pendidikan Islam menekankan pentingnya pemahaman dan penghayatan tentang keesaan Allah atau tauhid. Para peserta didik diajarkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan
ini adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran dianggap sebagai sumber ilmu dan petunjuk hidup yang utama dalam pendidikan Islam. Peserta didik diajarkan untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang ketiga, Rasulullah sebagai teladan. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya meneladani dan mengikuti teladan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Para peserta didik diajarkan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Rasulullah sebagai contoh yang baik dalam berperilaku, beretika, dan berinteraksi dengan sesama. Lalu yang keempat ada etika dan moralitas, yang artinya filsafat pendidikan Islam menempatkan penekanan yang besar pada pembentukan etika dan moralitas yang baik. Peserta didik diajarkan nilai-nilai seperti jujur, adil, kasih sayang, kerja keras, dan bertanggung jawab. Mereka diajarkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lalu yang terakhir, pembinaan akhlak mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik dengan akhlak yang mulia. Baik, soal yang keempat, yaitu menurut pandangan saya sebagai seorang pendidik, ada beberapa sikap yang dapat diambil untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan cara yang sehat dan mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme. Yang pertama, pemahaman yang seimbang. Pendidikan perlu memiliki pemahaman yang seimbang tentang nilai-nilai agama dan konteks sosial yang lebih luas. Mereka harus memahami bahwa agama mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Lalu yang kedua, dialog dan diskusi terbuka. Pendidik harus menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong dialog dan diskusi terbuka tentang agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mengajarkan siswa untuk mendengarkan dan menghargai pandangan yang berbeda-beda, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan adalah cara yang efektif untuk mengantisipasi fanatisme. Lalu yang ketiga ada pendidikan tentang agama yang komprehensif. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan pendidikan tentang agama yang komprehensif. Ini termasuk mempelajari tidak hanya ajaran agama itu sendiri, tetapi juga sejarah, konteks budaya, dan peran agama dalam masyarakat. Lalu yang keempat, mengajarkan kritis berpikir dan empati. Pendidik harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis berpikir dan empati. Mereka perlu mengajarkan siswa untuk mempertanyakan informasi, mencari bukti, dan melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Lalu yang kelima, menekankan nilai-nilai universal. Meskipun mengajar nilai-nilai agama, pendidik juga harus menekankan nilai-nilai universal yang diterima secara luas seperti keadilan, perdamaian, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang keenam adalah peran model. Pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan cara yang positif. Pertanyaan yang yaitu
Menurut saya sebagai pendidik, sikap yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman seperti kesulitan dalam kehidupan sosial adalah yang pertama, empati. Seorang pendidik perlu memiliki empati yang tinggi terhadap kesulitan yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sosial. Mengerti dan memahami perasaan dan pengalaman siswa akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pendidik dan siswa. Lalu yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Penting bagi seorang pendidik untuk mendengarkan siswa dengan penuh perhatian. Hal ini membantu menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk berbagi masalah. Mendengarkan secara aktif juga memungkinkan pendidik untuk memahami situasi dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat. Lalu yang ketiga, menjadi contoh teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam hal interaksi sosial. Mereka harus menunjukkan sikap yang baik, termasuk sikap menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan menjadi teladan, pendidik memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Lalu yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Pendidik dapat mengajarkan siswa keterampilan sosial dan emosional melalui kurikulum yang relevan. Pembelajaran tentang empati, resolusi konflik, komunikasi efektif, dan keterampilan lainnya dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dalam kehidupan sosial. Lalu yang kelima, memberikan bimbingan dan dukungan. Seorang pendidik harus siap memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa yang menghadapi kesulitan sosial. Ini bisa berupa pembicaraan individu, saran, atau pengarahan ke sumber daya lain yang dapat membantu siswa mengatasi masalah mereka. Jadi, dalam menghadapi kesulitan sosial, penting bagi pendidik untuk mengakui bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik. Pendekatan yang empatik, responsif, dan inklusif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa dalam mengatasi tantangan sosial yang mereka hadapi. Pertanyaan yang terakhir akan saya jawab, itu dalam Islam pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang penting, menjadi tanggung jawab umat muslim untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan berusaha untuk menggunakannya secara bijaksana dalam berinteraksi dengan alam semesta. Lalu bagaimana sih Islam menyikapi masalah interaksi manusia dengan alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Yang pertama yaitu dengan tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Konsep tauhid dalam Islam menekankan keesaan Allah dan kekuasaannya sebagai pencipta alam semesta. Pendekatan pendidikan Islam harus mencakup pemahaman ini dan mengajarkan kepada umat muslim untuk menghormati, menjaga, dan menghargai alam sebagai ciptaan Allah yang indah. Pendidikan Islam harus mempromosikan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengelola dan menjaga alam dengan bijaksana. Lalu yang kedua, hikmah atau kebijaksanaan. Islam mendorong umat muslim untuk mencari pengetahuan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Pendidikan Islam harus mendorong pemahaman yang mendalam tentang
tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan alam. Dalam proses pendidikan, penting untuk mengajarkan umat muslim bagaimana menggunakan pengetahuan mereka untuk kebaikan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Lalu yang ketiga, tawakal atau bertawakal. Bertawakal kepada Allah adalah prinsip Islam yang penting, meskipun umat Islam diharapkan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka juga diingatkan bahwa hasil akhir tergantung pada kehendak Allah. Dalam pendidikan Islam, penting untuk mengajarkan konsep tawakal kepada umat muslim, sehingga mereka memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk berusaha dengan sebaik-baiknya sambil mempercayai Allah untuk hasil akhirnya. Lalu yang keempat adalah adil dan berkelanjutan. Islam mendorong umat muslim untuk bersikap adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi dengan alam semesta. Pendidikan Islam harus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, berkelanjutan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana. Umat muslim harus diajarkan tentang pentingnya memperlakukan alam dengan adil, tidak merusaknya, dan mencegah kerusakan lingkungan. Lalu yang terakhir ada rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam pendidikan Islam, umat muslim harus diajarkan untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati serta menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap alam semesta. Pendekatan pendidikan Islam harus mempromosikan pemahaman bahwa alam semesta adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh rasa kasih sayang. Mungkin cukup sekian dari video kali ini yang sudah menjawab semua pertanyaan tugas UAS. Mungkin jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.